Halo ibu-ibu, Halo. masih semangat ya? Ya, Oke siap. Mana semangatnya lagi saya ingin dengar? semangat. Semangat ya? Ya, Oke. Kemarin ibu-ibu masih ingat tidak kita belajar apa ibu? tidak ingat Pak. Loh, kok lupa sudah ibu? Iya lupa Pak. Jangan lupa ya ibu. Ya, Kemarin kita itu belajar tentang diare dan bagaimana mencegah dan mengobati diare terutama kepada anak. Oke, kita sekarang akan belajar pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Oke ibu-ibu, kebersihan diri itu sangat penting ya bagi kehidupan kita ya. ya, Oke ibu-ibu, Ya. perhatikan flipchart yang di belakang ya. Oke, sekarang kita fokusnya ke flipchart yang di belakang. Sanitasi total berbasis masyarakat. Di sini tertulis stop buang air besar sembarangan. Ibu-ibu yang biasanya buang air sembarangan, misalnya di sungai itu jangan ya bu. ya. Sebaiknya di WC saja ya. Oh ya. Cuci tangan pakai sabun. Di masa pandemi ini sekarang kita diwajibkan sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Jangan sampai cuma cuci tangan saja tapi tanpa sabun ya. Ya, Yang nomor 3, mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Maksudnya di sini air minum itu harus dimasak dulu ya. ya. Jangan sampai air minum itu tidak dimasak karena sangat berpengaruh kepada kesehatan. Bisa-bisa anaknya kena diare ya. Ya, Oke, mengamankan sampah rumah tangga. Jangan sampai sampah itu bertumpukan bisa menyebabkan penyakit. Oke, mengamankan limbah cair rumah tangga. Paham ya ibu-ibu ya? Ya. Tentang sanitasi total di masyarakat ya. Ya, Oke, sekarang kita fokusnya nonton film dulu ya ibu-ibu. ya. Siap ya? Siapa? Oke, kita akan menonton film pendek tentang kesehatan lingkungan. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Oke, sekarang kita sudah selesai menonton film ya. Kira-kira apa yang bisa dilihat dan didengar dari film tadi ibu-ibu? Ya, Ya apa yang bisa dilihat dan didengar? itu masalah anak-anak itu Pak, main sembarangan, terus buang air besar sembarangan, terus apa itu main pokoknya kotor itu Pak, di lingkungan itu kotor, Pak, kurang bersih lah. Tadi dilihat dari film itu ada satu anak ya yang buang air besar sembarangan ya. Iya. Lalu menyentuh temannya dan mereka berdua sama-sama kena diare ya. Iya. Satu ya. Ada lagi bu? Yang itu teman yang perempuan tuh ambil daun apa itu Pak kayaknya tadi itu, terus makanan itu kayaknya.
Oh, tadi ada lagi ya. Iya. Si anak yang wanita itu tadi mainnya sembarangan ya, main tanah, dan setelah main tanah dia Iya, gosok-gosokan ya, gosok-gosokan gosok hidungnya ya, Iya. tanpa mereka sadari ya. Iya. Sebenarnya di sana terjadi banyak kuman ya, tanpa disadari. Oke, kenapa harus menggunakan sabun kira-kira Ibu kalau selesai misalnya bermain atau berpergian di masa pandemi ini contohnya Ibu? Iya, biar nggak kena penyakit, Mbak. Kumannya biar hilang gitu loh. Makanya langsung cuci tangan pakai sabun biar bersih, tidak terjangkit penyakit, Pak. Oh gitu ya. Iya. Berarti poin pentingnya itu biar kita terhindar dari penyakit ya. Terutama di masa pandemi ini kita terhindar dari penyakit namanya COVID-19 ya, atau Corona. Ya. Yang makanya pemerintah menganjurkan kita untuk cuci tangan selalu ya. Kalau Ya. kita setelah berpergian, berkerumun itu, kita setelah dari rumah kita diwajibkan kalau bisa mandi dan pakainya salin. Kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun Ibu? Ya, setiap saat, Pak. Ada pokoknya sekira-kira 5 menit, 10 menit kita cuci tangan. Habis makan kita cuci tangan, sebelum makan kita cuci tangan. Habis bepergian kita harus cuci tangan, gitu loh, Pak. Berarti kita Sesering mungkin sesering mungkin ya untuk Iya. menghindari yang namanya terkena penyakit ya, terutama penyakit corona ya. Ya. Nah, virus ini ya. Oke. Oke Ibu-ibu, terima kasih atas tanggapannya tadi. Dari film tadi ternyata tanggapannya bagus ya. Oke, Ya. tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang perhatiannya kita fokuskan ke belakang lagi Bu. Nah, sekarang setelah kita lihat flip chart yang sebelah ini kanan, sekarang kita ke sebelah kirinya ya. Pentingnya cuci tangan. Oke, Ibu-ibu, 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nah, di sini Ibu-ibu sudah tahu belum caranya yang benar mencuci tangan? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Nah, caranya itu pertama basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir ya. Kalau kita mencuci tangan itu harus di air yang mengalir, Mengalir, jangan ya. yang tidak mengalir ya. Oke, yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela-sela jari ya. Ya. Nah, gambarnya kan seperti ini ya. Oh, ya. Digosokkan ya, sisi luarnya, setelah itu sisi dalamnya. Nah, yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Nah, caranya kita diputar-putar seperti ini ya. Oh, ya. Ah. Ya, Pak. Setelah itu dari kiri ke kanan Mas Bu ya. Ya. Nah, Gantian. gantian ya. Ya. Poin keempat, bilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, setelah digosok tadi pakai sabun, jangan lupa dibilas juga dengan air yang mengalir ya. Ya. Setelah itu keringkan tangan dengan handuk atau tisu ya. Ya. Setelah dikeringkan dengan mengibaskan tangan atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Diginikan tidak apa juga kalau misalnya tidak punya tisu Tisu. atau handuk. Kalau tidak punya tisu atau handuk, jangan dilap ke bajunya atau ke celananya ya. Oh, Itu iya. tidak dianjurkan karena kita tidak tahu baju atau pakaian kita itu bersih dari kuman. Nah, setelah itu cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat satu ya, sebelum dan sesudah makan. Ini sangat penting sekali Ya. untuk menghindari penyakit diare. Kita sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Poin kedua, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan ya. Poin ketiga yaitu sebelum menyusui ya. Ini bagi ibu-ibu yang punya anak, bagi ibu yang hamil atau yang sudah punya anak yang menyusui, ini wajib ya cuci tangan. Sebelum memberi makan, poin keempat, sebelum memberi makan bayi atau balita. Nah, ini sangat dianjurkan karena balita itu sangat rentan sekali terhadap penyakit atau bakteri. Makanya
bagi ibu-ibu yang punya anak atau balita, sebaiknya sebelum memberi makan kita harus cuci tangan dulu. Ya. Yang poin kelima itu sesudah buang air besar atau kecil dan menceboki bayi atau anak. Nah, ini sangat rentan sekali, kadang kita lupa ya, Ya. untuk cuci tangan setelah buang air besar atau kecil atau menceboki bayinya atau anaknya ya. Ya. Yang poin keenam itu sesudah memegang hewan atau unggas. Nah, biasanya ibu-ibu yang dipelihara di rumahnya itu apa ya? Ya, kadang-kadang kucing, ayam, Pak. Kucing ya. Nah, hewan-hewan seperti ini ternyata tanpa kita sadari itu ada bakterinya juga, seperti ayam atau kucing ya. Makanya rajin-rajinlah sering-sering mungkin untuk cuci tangan. Oke ibu-ibu, tadi sudah ya belajar ya pentingnya cuci tangan. Langkah-langkahnya itu ada 5 langkah. Dan cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat sebelum ya, dan sesudah ya. Ada 6 poin. Oke. Sekarang kita belajar bareng-bareng prakteknya ya, langsung ya. Ya. Prakteknya cara mencuci tangan yang benar. Oke. Karena di sini karena di prakteknya itu tadi harus pakai air yang mengalir ya. Ya. Nah, kita anggap saja gitu ada air ya di sini ya. Ya. Nah, saya pakai hand sanitizer. Kalau ibu-ibu tidak punya air, misal itu ibu-ibu di perjalanan itu kan sulit air, biasanya berpergian, sediakanlah hand sanitizer kalau tidak punya air ya. Itu daruratnya kalau tidak punya air. Oke, yang pertama itu apa tadi? Basahi tangan seluruhnya dengan air yang mengalir ya. Ya. Oke, andai saja ini ada air mengalir ya, Ya. dicuci tangannya setelah bersih, setelah itu dikasih sabun ya. Ya. Nah, dikasih sabun seperti ini. Nah, setelah dikasih sabun, di telapak tangannya digosok-gosok seperti ini. Lalu sela-sela di luar itu dibersihkan Ya. sampai bersih. Mm-mm. Nah, setelah itu ganti ke sebelah tangan yang kanan ya, digosok-gosok juga. Setelah itu bagian dalamnya jangan lupa untuk digosok juga ya. Oh ya. Ya, di sininya juga digosok. Nah, setelah itu jangan lupa jempolnya juga dibersihkan seperti ini ya. Ya juga. Iya. Setelah itu ganti ke tangan yang sebelahnya. Nah, dan yang poin pentingnya itu kuku. Kuku ini harus dibersihkan juga seperti ini ya. Ya, Pak. Oke, paham ya? Pak. Ya. Ya, diputar-putar seperti ini sampai bersih dan seperti ini juga. Nah, setelah itu, setelah dibersihkan semua, sudah ya, bersihkan bagian bawah kuku sudah. Punggung, tangan dan sela-sela jari juga sudah tadi ya. Ya. Nah, setelah itu bilas dengan air bersih yang mengalir ya. Mengalir, Setelah itu jangan lupa dibilas ya tangannya ya. Setelah dibilas, poin kelima itu keringkan tangan dengan tisu ya. Ya. Nah, kalau tidak ada handuk pakai tisu, kalau tidak ada handuk dan tisu kita bisa kebas-kebaskan seperti tadi ya. Ya. Nah, coba sekarang ibu yang praktekkan. Oke. Nah, digosokkan ya, tadi digosokkan. Setelah itu ya benar, sela-selanya, sela-sela bagian yang lain. Setelah itu bagian dalamnya juga. Sudah ya? Iya, ini Pak. Ya, digini-ginikan. Ya. Nah, oke. Setelah itu dibilas pakai air bersih Pakai air bersih. dan dikeringkan pakai tisu. Oke, paham ya ibu-ibu ya? Paham Pak. Oke, setelah dapat ilmu ini, jangan lupa dipraktekkan di rumahnya ya. Ya. Karena ini sangat penting di masa pandemi ini. Kita harus sering-sering cuci tangan yang benar. Jangan sampai kita hanya cuci tangan itu hanya di air mengalir tanpa pakai sabun, karena itu tidak membunuh bakteri atau kuman ya. Oke, Ya. paham ya? Ya. Masih semangat Bu? Good. Semangat ya? Oke, Oh. siap. Setelah kita mempelajari mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar, kita harus juga menjaga lingkungan ya. Terutama kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Ya. Siap ibu-ibu? Ya. Oke.
Dan satu lagi saya ingin menyampaikan, jangan lupa kita untuk menguras bak pemandian air ya, Ya. karena di sana banyak jentik-jentiknya ya Ibu ya. Iya Pak. Mengurasnya itu kalau bisa seminggu sekali ya, Iya. agar tidak ada jentik-jentik nyamuk ya. Iya Pak. Bisa dipahami ya Ibu-ibu Iya, Pak. sampai sini ya. Iya. Materi yang telah saya sampaikan ya. Iya. Ada yang pertama itu kita melihat flip chart sanitasi ya, yang tadi itu ya, Iya, sanitasi betul. total berbasis masyarakat. Masyarakat. Nah, setelah itu kita nonton video ya. Iya. Setelah nonton video kita kembali ke flip chart yang sebelahnya, bagaimana pentingnya cuci tangan ya. Iya Pak. Oke, sampai di sini dimengerti ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya ini bermanfaat ya Ibu-ibu. Iya Pak. Oke.